Oke. Halo semuanya, selamat malam Bapak Ibu. Ketemu lagi sama saya Diana, produk spesialis. Malam Mbak Diana. Selamat malam. Oke, baik. Ketemu lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan mem- membahas mengenai manfaat dari coklat itu sendiri. Pasti Bapak Ibu sudah pada tahu ya, apa sih manfaat dari coklat? Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat dan nanti Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan ceritanya atau kesaksiannya bisa juga menulisnya di kolom chat. Nanti saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk membuka kamera dan juga mikrofonnya. Baik, untuk itu coba kita panggilkan ya, Dokter Winda. Halo, Halo. halo dok. Wow, dokternya cantik banget ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dok, sehat? Ah, ya gitu deh. Ya, lagi musim juga ya. Jadi, ya ada sedikit-sedikit lah yang agak kurang enak badan, tapi so far masih tetap bisa produktif dan aktif. Jadi no worries. Oke, baik. Bisa kita mulai ya dok ya. Semoga sinyalnya aman ya dok ya. Aman banget, udah dipastikan kali ini. Oke, baik. Untuk materinya mengenai manfaat dari coklat atau food of God. Saya persilahkan Dokter Winda, silahkan. Iya, terima kasih Diana. Selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya semuanya ya. Saya juga di beberapa hari ini mungkin karena memang cuaca juga lagi nggak enak banget, sempet agak-agak seperti flu ya, tapi nggak seberapa sih, cuman ya nggak seenteng biasanya ya, tapi masih tetap bisa aktif. Nah, tentunya selalu minum flavanol dong, ya kan? Jadi walaupun ada ya krip-krip dikit, tapi masih oke lah, tidak mengganggu banget ya. Dan sekarang topik kita hari ini saya mau bawain tentang Cocoa Flavanol, the food of cats. Kita belajar lagi yuk supaya makin nancap nih tentang produk kesayangan kita ini. Slide. Nah, ini dia. Biasanya kan pepatah bilang, nggak pepatah sih, dokter ya, dokter-dokter tuh banyak yang bilang, Bapak Ibu, kalau seandainya pingin tetap sehat, nggak gampang sakit, apalagi penyakit-penyakit tua seperti penyakit-penyakit kardiovaskular atau penyakit kanker atau penyakit neurodegeneratif lainnya, itu tuh bisa dibantu menghindarinya dengan lebih banyak lagi makan buah dan sayurnya. Karena memang ternyata itu tidak hanya sekedar nasihat belaka, tapi memang sudah banyak sekali bukti-bukti epidemiologi yang memang mendukung konsep tersebut. Nah, dari data epidemiologi ini, itu dihubungkan ternyata adanya manfaat kesehatan ini berasal dari setidaknya sebagian itu pada kandungan flavonoid tertentu dalam buah dan sayur. Slide. Nah, flavonoid itu sendiri apa? Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya kita temukan terutama itu di buah, terus sayur dan juga ya tadi ya. Selain itu ada juga di teh, red wine, dan juga coklat ternyata. Nah, dan lebih uniknya lagi ternyata pada cocoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi di antara makanan-makanan lainnya. Dan itu jumlahnya sekitar lebih dari 10% dari kandungan bubuk cocoa tersebut yang adalah flavonoid. Jadi tinggi banget ya dibandingkan kandungan flavonoid dari sumber-sumber lainnya. Slide. Nah, siapa sih dari kita yang nggak tahu coklat? Pasti tahu semua lah coklat itu apa. Jam dulu, baru sekarang aja, dari coklat itu makanan yang enak. Cuman taunya sebatas enaknya aja, gitu kan. Sebatas enaknya aja, coklat tuh enak, enak, enak. Tapi nggak tahu kalau ternyata coklat juga itu sehat.
Nah, baru belakangan ini aja itu diketahui bahwa kokoa itu juga merupakan salah satu sumber fitokimia yang signifikan dengan efek yang menyehatkan. Jadi ternyata dalam kokoa ini memang dia merupakan salah satu sumber flavonoid procyanidin, katekin dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide lagi. Nah, kalau soal mengkonsumsi coklat, di sini di Indonesia memang agak jauh berbeda ya dibandingkan tradisi mengkonsumsi coklat di luar negeri, gitu ya. Kalau di Indonesia tuh kita biasanya lebih cenderung malah tahu sih coklat itu enak, cuman lebih menahan untuk mengkonsumsi coklat karena khawatir dengan efek-efek samping lainnya seperti uh, bisa jadi malah bikin gemuk, ya kan, sakit gigi, jerawatan dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau di luar negeri, ya seperti contohnya di Amerika, itu konsumsi coklat itu justru mereka sangat tinggi sekali ya untuk mengkonsumsi coklat. Jadi mereka itu bisa mengkonsumsi coklat itu dalam setahun bisa sekitar 5 kilogram per orangnya. 5 kilogram per orang per tahun. Belum lagi kalau seandainya di Eropa, ya di negara-negara Eropa seperti Swiss yang dimana kita tahu itu identik sekali dengan coklatnya, ya ataupun Jerman ya dan juga negara-negara lain Belanda itu mereka justru lebih banyak lagi mengkonsumsi coklatnya. Dalam setahun, itu per orangnya bisa mengkonsumsi sampai 10 kilogram per tahun per orang. Jadi tinggi-tinggi banget kalau mereka mengkonsumsi coklat ya. Padahal sebenarnya mungkin coklatnya hampir sama, walaupun nggak sama banget ya. Nggak sama banget. Kalau di Indonesia memang lebih cenderung coklat itu lebih ke milk coklat. Sedangkan kalau di sana, di Eropa maupun di Amerika, mereka itu lebih cenderung untuk mengkonsumsinya itu coklatnya lebih ke dark coklat, di mana kandungan kokoanya itu lebih banyak, sedangkan kandungan lemaknya bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Slide. Nah, ini ya. Jadi coklat sendiri yang biasanya kita konsumsi tadi batangan tadi itu sebenarnya adalah sudah dalam bentuk olahannya. Nah, sayangnya untuk mendapatkan 60% total flavonoidnya hilang. Gitu ya. Jadi sampai jadi bubuk kokoa aja itu sisanya tuh sudah tinggal sedikit flavonoidnya karena proses yang menghancurkan flavonoid tersebut. Karena biasanya dari biji sampai menjadi bubuk itu tuh prosesnya itu ada melalui tahap fermentasi, lalu habis itu ada tahap pemanasan ya karena kan di roasting kan makanya dia menjadi menghitam. Nah, proses inilah yang akibatnya merusak flavonoid. Slide. Nah, belum lagi nih, si bubuk kakao, ya, bubuk kokoa itu diproses lagi untuk nanti akhirnya menjadi coklat batang. Nah, di sini dicampurkan lagi nih ya, tidak hanya ada kandungan bubuk kokoa aja, tapi ada kandungan susu, creamer, gula, dan yang lain-lain di dalamnya. Sampai akhirnya itulah nanti dimasak, dilarutkan, lalu habis itu dicetak. Jadilah coklat batang yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Nah, tapi ini akibatnya bisa membedakan lagi kadar flavonoid di dalamnya karena kadar bubuk kokoanya berbeda-beda tergantung dari jenis coklatnya. Kalau coklat milk coklat tadi yang biasanya lebih banyak kita konsumsi di Indonesia, itu range-nya itu sekitar 7 sampai 35% aja kadar kokoanya. Sedangkan kalau pada dark coklat yang biasanya justru dikonsumsi oleh orang Amerika atau orang Eropa, itu dia kadar kokoanya bisa mencapai 30 sampai 80%. Jadi makanya nih kalau di kita ya kita lebih banyak malah kalau makan banyak coklat yang ada bukannya flavonoid yang kita dapatkan, lebih banyak kan kita mendapatkan lemaknya, gulanya, dan yang lain-lain ya. Belum lagi nih kalau yang sukanya malah justru white chocolate. Namanya aja udah white chocolate ya, bentuknya warna putih. Jelas tidak ada kandungan kokoanya, hanya ada perasa coklat aja. Nah itu lagi ya white chocolate itu nggak ada kandungan flavonoidnya sama sekali. Slide. Nah, ini ada banyak juga beberapa penelitian itu yang mengamati total polifenol pada baik makanan dan juga minuman dalam dietnya orang Amerika. Dan ternyata pada saat dibandingkan nih,
Coklat dan kokoa itu dia merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi kalau dibandingkan contohnya dengan tomat, itu dia kadar polifenolnya 20 kali lebih tinggi dari tomat. Bahkan juga termasuk 2 kali lebih tinggi daripada bawang putih dan juga lebih dari 3 kali lebih tinggi dari anggur. Slide. Nah, ini kurang lebih ya untuk perbandingan kadar katekin dan epikatekin pada makanan dari beberapa jenis bahan makanan. Termasuk di sini coklat juga ada, dan coklat memang yang memiliki kadar paling tinggi dibandingkan bahan-bahan lainnya. Slide. Nah, lalu ada juga nih sejumlah penelitian juga yang juga melakukan intervensi pada intervensi pola makan, baik pada manusia maupun pada hewan, di mana dari sini hasilnya ternyata makanan dan minuman yang kaya akan flavanol itu dapat memberikan efek kardioprotektif sehubungan dengan fungsi kardiovaskular dan juga reaktivitas trombositnya. Jadi dari hasil akhir penelitiannya, itu terjadi perbaikan baik pada fungsi dinding pembuluh darah, reduksi trombosit, dan juga terjadi perbaikan baik pada tekanan darahnya, resistensi insulin, dan juga kadar lemak darah. Slide. Nah, karena tadi memang ya, flavanol termasuk adalah salah satu bagian dari polifenol, sedangkan antioksidan fenolik itu sudah terbukti dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kita biasa bilangnya kolesterol jahat. Yang dimana inilah nanti dia akan berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Nah, dari hasil penelitian, ekstrak kokoa juga terbukti dapat mencegah oksidasi LDL tersebut. Dari hasil research itu ditemukan bahwa kokoa dapat mempertahankan lemak yang ada di dalam darah kita, kolesterol LDL kita itu, bisa tetap dalam bentuk droplet yang kecil-kecil. Nah, ini jadi tidak membuat dia saling menempel satu sama lain sampai membuat gumpalan darah, atau juga menempel pada dinding pembuluh darah sehingga membentuk plak. Tapi ini juga tergantung ya dari kadar konsentrasinya. Semakin tinggi kadar kokoa, ya kadar konsentrasi kokoa yang kita konsumsi, maka akan semakin tinggi juga kadar lemak yang dapat dipertahankan tetap dalam bentuk droplet tersebut. Makanya ini kalau teman-teman perhatikan ya, biasanya ini kalau orang bule atau mungkin kadang-kadang di restoran-restoran ya, atau lihat di TV contohnya ya, di film-film, itu kenapa sih kalau orang bule itu makan steak? Itu seringnya tuh dengan wine. Nah, itu nggak semata-mata hanya karena enak, teman-teman. Tapi memang red wine di sini diharapkan itu adalah untuk mencegah oksidasi LDL dari si steak-nya tersebut. Jadi supaya jangan sampai nih udah habis makan enak, makan steak habis itu kolesterolnya kumat. Nah, kemampuan red wine dalam menghambat oksidasi ya, dari kolesterol ini itu bisa besar 37 sampai 65%. Dan ternyata ditemukan fenol kokoa itu malah bisa menghambat lebih tinggi ya sampai 75%. Jadi ini terutama untuk teman-teman kita ya yang di Indonesia yang kan kita nggak semua bisa konsumsi red wine toh ya kan. Nah, cocoa flavanol bisa menjadi salah satu alternatif untuk tetap menjaga kolesterol kita tetap terjaga walaupun kita suka makan lemak. Slide. Nah, selain itu ada juga efek-efek epikatakin yang lain ya yang berhubungan dengan kesehatan seperti bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah, lalu memperbaiki fungsi kardiovaskular, lalu juga bisa membantu untuk menekan reaktivitas trombosit, menekan resistensi insulin dan juga bermanfaat sebagai antiinflamasi. Slide. Slide lagi. Nah, ada lagi nih penelitian lagi ya, penelitian yang terbaru lagi ditemukan di mana biasanya dalam kondisi-kondisi kita yang memiliki aterosklerosis dan juga gagal jantung ya, punya masalah pada penyempitan pembuluh darah, termasuk juga di sini pada kasus hipertensi dan juga hiperkolesterol ya atau kolesterol tinggi, kondisi-kondisi ini itu bisa mengaktifkan yang namanya sistem enzim proinflamasi. Nah, kalau sistem ini teraktivasi, teman-teman, nanti enzim-enzim ini tuh akan memproduksi yang namanya spesies oksigen reaktif atau ROS dan juga radikal-radikal bebas lainnya
di mana ROS dan radikal bebas ini itu bisa mengubah kadar nitric oxide yang ada di dalam darah kita itu jadi semakin menurun. Sehingga akibatnya nitric oxide kita mengalami kegagalan dalam membuat pembuluh darah kita elastis. Akibatnya kita punya pembuluh darah kaku. Tidak hanya itu, ROS dan juga radikal bebas itu nanti juga bisa mengoksidasi LDL yang ada di dalam pembuluh darah kita, di mana nanti LDL ini juga akan akibatnya teroksidasi dan lengket satu sama lain dan membuat pembuluh darah kita tuh jadi kental dan juga bisa beresiko menempel pada dinding pembuluh darah dan membuat pembuluh darah kita menjadi lebih sempit. Jadi bayangkan sudahlah kaku, sempit dan juga darahnya kental, ini bisa berpotensi menyebabkan disfungsi pada pembuluh darah kita. Nah, minuman kokoa kaya flavanol itu telah terbukti dapat menstimulasi kembali produksi nitric oxide untuk memastikan pembuluh darah kita bisa lebih elastis. Dan juga bisa membantu juga untuk mengurangi aktivitas enzim yang tadinya itu terlibat dalam stres oksidatif secara signifikan. Supaya jangan sampai nih, karena teraktivasi enzimnya, nanti dia produksi lagi ROS dan radikal bebas yang jadi sistem proinflamasinya itu juga diinaktivasi supaya tidak berlanjut memproduksi ROS dan radikal bebas yang nantinya bisa semakin merusak kembali nitric oxide baru yang telah diproduksi kembali. Slide, sehingga aliran darah jadi bisa lebih lancar lagi ya. Gitu. Lalu juga ada juga manfaatnya terhadap trombosit kita. Kalau kita ngomongin soal trombosit itu kan sebenarnya diperlukan oleh tubuh kita terutama untuk menutup luka. Nah, kerjanya bagaimana dia menutup luka? Dengan mengentalkan darah. Nah, kalau dia dibutuhkan untuk menutup luka, ada luka di dalam di tubuh kita, ya di area manapun itu, ya terutama yang terkena akses dengan pembuluh darah, maka trombosit itu akan merekat ya satu sama lain dengan komponen-komponen lain juga di dalam darah untuk menggumpal dan menambal luka yang ada. Nah, sebenarnya kan itu sesuatu yang baik ya. Cuman kadang-kadang di beberapa kondisi tertentu itu kadang-kadang malah bisa tidak menguntungkan kita. Karena penambalan tersebut itu malah bisa bercenderung membuat plak atau sumbatan baru gitu ya, malah bisa semakin mempersempit diameter pada pembuluh darah. Nah, kondisi-kondisi seperti pada kasus-kasus serangan jantung akut, stroke atau juga tromboemboli vena, nah kondisi-kondisi ini tuh bisa terjadi gitu ya, di mana trombosit kita tuh malah jadi mengental untuk menambah luka-luka yang ditimbulkan oleh si serangan jantung akut, stroke dan juga tromboemboli vena tersebut. Nah, sehingga di mana kadang-kadang pada kondisi ini malah diharapkan itu terjadi penurunan reaktivitas trombosit supaya mencegah terjadinya pembukuan darah dan mencegah dibentuknya sumbatan-sumbatan tersebut. Nah, pada suatu penelitian, subjek yang diberikan 300 ml kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu malah ditemukan terjadinya penurunan adesi atau perlengketan molekul pada permukaan trombosit, di mana di sini membuat trombosit kita itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain di dalam darah. Nah, jadi dia tidak membuat gumpalan-gumpalan. Inilah respon yang sama kalau seandainya kita mengkonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, heparin, dan juga obat-obat pengencer darah lainnya. Slide. Nah, lalu untuk endotelium sendiri tentunya di mana ini merupakan tempat utama di mana flavonoid kita bekerja ya. Nah, endotelium inilah sebenarnya merupakan bagian dari tubuh kita, salah satu sel di dalam tubuh kita yang paling gampang rusak karena segala sesuatunya lewat endotelium. Sorry. Nah, banyak faktor yang bisa memicu gangguan pada endotelium ini, seperti contohnya kalau kita lagi stres, ya, terus adanya penyempitan, ya, terus sedang ada peradangan di dalam darah juga, ya, di dalam pembuluh darah, dan juga penyakit-penyakit seperti kasus-kasus penyakit penyempitan pembuluh darah, diabetes mellitus, dan juga kasus-kasus hipertensi. Nah, kasus-kasus ini memberikan gangguan atau stres kepada endotelium sehingga bisa mengganggu atau merusak endotelium kita dan akhirnya kerjanya juga jadi terganggu. Nah, kalau kerjanya terganggu, itu akan terjadi gangguan pada tonus otot pembuluh darah
sorry, di mana ini malah bisa berpotensi memicu terjadinya penggumpalan darah. Nah, menurut riset, berdasarkan fungsinya yang sebagai antioksidan, itu flavanol dapat meningkatkan fungsi dari endotel melalui pencegahan reduksi sel akibat bahaya oksidasi. Jadi di sini dengan adanya flavanol, kerusakan-kerusakan itu bisa dicegah terlebih dahulu supaya jangan sampai terlanjur semakin merusak endotelium sehingga tidak sampai mengganggu tonus otot pada pembuluh darah gitu. Jadi dengan begitu penggumpalan darah pun bisa dicegah. Slide. Nah, selain flavanol, ada juga salah satu bahan aktif juga yang menarik, yaitu L-arginine. Kalau kita ngomongin soal L-arginine ini dia sebuah asam amino esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein nih, ya. Tapi dia ini karena esensial itu berarti dia tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi kita harus mendapatkan asupannya dari luar. Jadi biasanya kita dapatnya itu bisa dari daging merah, daging putih, ya daging ayam, daging ikan, terus juga produk olahan susu juga bisa, atau dari kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, gandum utuh, dan juga yang lain-lainnya. Slide. Nah, kalau di dalam tubuh kita, itu tadi selain dia untuk membentuk protein untuk nanti dibutuhkan dalam metabolisme, ternyata arginine ini sendiri juga bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nanti kembali nih ya memerankan peran nitric oxide dalam memperlebar pembuluh darah. Nah, case seperti ini biasanya paling sering untuk teman-teman yang memang pembuluh darahnya itu udah keburu terlalu rusak, sehingga distimulasi pun itu tidak sanggup dalam memproduksi nitric oxide untuk menjaga elastisitasnya. Sehingga dibutuhkan arginine untuk menggantikan sementara produksi nitric oxide sampai nanti akhirnya endotelium sudah lebih baik dan bisa memproduksi nitric oxide-nya dengan mandiri. Nah, tapi selain itu juga, arginine juga punya peran lain ya dalam merangsang pelepasan hormon, seperti hormon pertumbuhan, hormon insulin, dan juga senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Flavanol Original dan Sweet serta Flavanol DTM with L-arginine. Nah, semuanya masih diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol kakao alami. Slide. Dan juga ada yang baru, yaitu Flavanol Men. Nah, selain mengandung kakao dan arginine, dia juga mengandung ginseng dan guarana yang paling bermanfaat untuk vitalitas. Slide. Nah, kalau tadi kan kokoa sudah saya balas di depan ya, manfaat-manfaat ya, tapi tidak hanya itu juga ya. Coklat sendiri kita tahu ya, dia mengandung namanya tuh senyawa triptofan yang memang dia bisa mampu untuk merangsang otak kita supaya otak kita tuh bisa mengeluarkan lebih banyak lagi hormon endorfin dan hormon serotonin, sehingga tuh kita bisa lebih rileks, lebih santai, dan juga bermanfaat sebagai antidepresan alami. Makanya itu kenapa kita biasanya kalau habis minum coklat tuh baunya happy gitu ya. Nah, selain itu kita ada kandungan ginseng ya, di mana di sini di dalam ginseng ini ada namanya senyawa sterol yang juga nanti berkontribusi terutama pada hormon sistem reproduksi, terutama reproduksi pria ya, di mana ini bisa meningkatkan tingkat testosteron dan juga berperan untuk mempengaruhi seksualitas termasuk gairah libidonya. Slide. Lalu kalau untuk L-arginine tadi sudah saya bahas juga sebelumnya ya, dia bisa lebih ke meningkatkan sirkulasi darah karena memang dia bisa berperan juga sebagai nitric oxide sehingga ini bisa membantu untuk menjaga aliran darah ke area genitalia itu bisa lebih lancar sehingga ini akan mempengaruhi sekali pada stamina dan juga kesuburan pria. Lalu untuk guarananya, guarana ini sebenarnya udah tanaman tradisional ya dari masa ke masa dari Brazil, dia merupakan tanaman rambat dari keluarga maple. Itu memang sudah menjadi tradisi orang Brazil untuk mengkonsumsi guarana karena bisa memicu gairah seks pada pria. Slide. Nah, kalau untuk flavanol sendiri, saya rasa teman-teman juga sudah tahu ya,
metode ekstraksinya itu sudah dipatenkan oleh produsen kita yaitu Berkeley dari Swiss, karena metode yang mereka gunakan itu berbeda dengan coklat-coklat yang kita konsumsi pada umumnya. Nah, proses yang mereka gunakan ini itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol kakao yang ada secara alami. Slide. Lalu ada beberapa studi klinis juga yang beberapanya sudah dipatenkan ya. Sini adalah untuk kesehatan kulit. Dari hasil studi klinis itu ternyata ditunjukkan adanya ekstraksi kakao yang bermanfaat untuk kesehatan kulit, termasuk pada perbaikan struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Nah, ada juga studi klinisnya nih ya yang untuk prostat. Nah, ini untuk bapak-bapak nih ya. Nah, dari hasil studi klinis itu ekstraksi kokoa menunjukkan hasil dapat bermanfaat untuk terapi masalah prostat. Termasuk juga dapat menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu untuk yang mau diet, ya kita juga sudah ada nih studi klinisnya, di mana dari hasil studi klinis ini bahkan juga sudah dipatenkan ya, ekstraksi kokoa ini memang bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam metabolisme lemak. Jadi tubuh kita itu distimulasi untuk lebih lagi meningkatkan metabolismenya, terutama metabolisme lemak. Jadi untuk simpanan-simpanan lemak kita akan cenderung lebih dibakar. Ya, slide. Lalu ada juga studi klinis yang ternyata menunjukkan bahwa cocoa flavanol secara klinis terbukti memiliki efek antivirus, terutama nih COVID-19. Jadi bukannya kita tidak jadi tidak terinfeksi dan virus COVID, apalagi sekarang kan Omicron tuh gampang banget menularnya ya, tapi perkembangannya bisa dihambat, sehingga kalaupun kita merasakan gejala, itu gejalanya bisa sangat ringan sekali atau bahkan bisa OTG. Slide. Selain itu juga di sini sudah ada studi klinis yang memang ya, di mana di sini terutama pada kerjanya tempat utamanya yaitu fungsi endotelium. Nah, dari hasil studi klinis, itu ternyata kalau kita konsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide yang lebih baik lagi. Slide. Lalu kita juga sudah dapat scientific opinion juga merupakan Badan Otoritas Keamanan Pangan Eropa ya. Nah, di sini klaim manfaat produk kita itu sudah diakui oleh EFSA bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah yang nantinya akan memberi kontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, jadi secara keseluruhan, untuk cocoa flavanol itu dia memiliki manfaat dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya itu bisa mengkonsumsi cukup 3-5 gram sehari untuk flavanol original dan sweet, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Atau bisa juga disesuaikan lebih banyak sesuai dengan masalah kesehatan teman-teman masing-masing. Atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with L-arginine, itu 1 saset per hari untuk maintenance, atau 2 saset per hari untuk booster. Slide. Nah, sedangkan untuk flavanol-nya itu cukup konsumsi 2 hari 1 kali, ya. Jadi nggak usah terlalu sering banget, nggak harus setiap hari banget, cukup 2 hari 1 kali, itu sudah bisa mendapatkan manfaat dari flavanol-nya. Jadi, mulai sekarang teman-teman, mari sama-sama kita jaga kesehatan, terutama kesehatan kardiovaskular kita. Thank you. Baik, terima kasih Dokter Winda. Bermanfaat sekali ya infonya mengenai manfaat dari cocoa flavanol. Baik, saya akan memberikan informasi mengenai promo-promo yang akan dilaksanakan oleh FAI dalam waktu dekat.
Oke, baik. Saya coba bacakan pertanyaan dulu ya, Dokter Winda ya. Ada Boleh. pertanyaan dari sebenarnya dari Komariah, Ibu Komariah ya. Saya Komariah, anak saudara saya mengkonsumsi coklat, terus ada efek jerawat di wajah banyak dan siklus headnya tidak teratur, tidak lancar ya. Kemudian apa bisa membuat efeknya seperti itu, Dok? Iya. Nah, biasanya kalau seperti ini sih akan tergantung anaknya usia berapa ya. Karena memang biasanya anak-anak itu atau sebenarnya lebih tepatnya sih remaja ya. Usia remaja itu memang usia di mana justru hormonnya sedang tidak seimbangnya. Justru makanya biasanya tuh lagi masa puber, di saat itulah dia nanti akan muncul jerawat. Siklus haid juga memang biasanya tuh belum belum benar-benar stabil ya gitu. Jadi masih mencari termin sampai yang lebih stabilnya. Jadi memang sebenarnya itu wajar sih gitu. Dan ditambah lagi mungkin bisa jadi juga kalau dia ini masih awal-awal konsumsi bisa jadi memang sedang ada proses detoksifikasi, pengeluaran dari racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, pengeluarannya ini bisa lewat area mana aja tergantung di mana toksinnya. Kalau seandainya di area kulit, nah itu bisa jadi timbul jerawat karena sedang detoksifikasi. Nah, atau bisa juga lewat haidnya gitu ya. Atau ada juga yang lewat nanti BAB atau lewat nanti urinnya tenggorokan saya terasa panas terus gitu ya. Jadi kayak pengen sendawa terus, itu juga bisa gitu. Nah, itu lagi proses-proses detoksifikasi yang sedang ada. Kalau seperti ini sebenarnya sih nggak masalah, tetap dilanjutin aja, perbanyak lagi minum air putihnya. Dan kalau seperti untuk yang mungkin di usia remaja juga ya, jerawat seperti itu sebenarnya hal yang wajar kok. Ya, nggak usah terlalu khawatir, dipantau saja jerawatnya sejauh mana. Nah, lebih ke edukasi untuk perawatan kulitnya juga untuk yang lebih spesifik. Nah, nanti flavanolnya boleh tuh dioleskan di area jerawatnya. Ya, tapi pastikan tuh tangannya harus bersih ya. Jadi habis cuci muka, tangannya bersih. Nanti flavanolnya diencerin sedikit seperti salep ya, jadi seperti agak seperti masker. Lalu dioleskan di area jerawatnya, dikompres seperti itu. Nah, nanti biarkan 15-20 menit baru dibilas. Itu juga bisa membantu juga supaya dia mengurangi peradangan pada jerawatnya supaya nanti nggak sampai membekas. Ya, Oke, baik. Selanjutnya saya akan membacakan ya, Dok ya, acara-acara dan juga promo yang dijalankan oleh FAI dalam waktu dekat. Nah, oke. Nah, ini adalah nomor dari FI Medical Consultant atau nomor konsultasi Dokter Winda. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi WhatsApp di nomor 0878 1706 6067. Dan ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah, kita ada promo Leader Builder Program dengan menciptakan warrior nih Bapak Ibu. Sampai dengan tanggal 30 April, Bapak Ibu akan mendapatkan trip ke USA. Selanjutnya, nah, kita ada acara nih, acara yang sangat luar biasa. Nanti di tanggal 26 Februari 2022, Glitz and Glamour of the Star. Acaranya di Merlin Park Hotel Jakarta, hari Sabtu 26 Februari jam 5 sore. Tiketnya berbayar Rp500.000, namun Bapak Ibu sudah mendapatkan Cocoa Flavanol dan juga akan bisa dinner bareng CEO kita. Dan kabar baiknya, promo terbatas hanya untuk 10 meja nih Bapak Ibu. Dengan pembelian 5 tiket, free akan mendapatkan satu tiket gratis dengan periode dari tanggal 3 sampai dengan 9 Februari. Jadi dengan seharga 2.500.000, Ibu sudah bisa mendapatkan 6 bangku nantinya. Selanjutnya,
ada acara kita training Speak and Grow Rich Training. Di sini ada pembicara kita yang begitu luar biasa ya. Ada Bapak Aris Hendra Wardana, Bapak Yaumil Putra, Bapak Adam, Bapak Iman, Ibu Dea dan juga MC-nya Ibu Lisa dengan biaya investasinya Rp450.000. Nah, acaranya di Puncak Jawa Barat di Via Renata 27 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Nah, itu dia acara-acara dan juga promo yang sangat menarik FAI berikan untuk Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlewatkan. Selanjutnya saya bacakan pertanyaannya ya, Dok ya. Dari Oke. Ibu Zamara. Malam Dokter Winda dan Mbak Diana. Selamat malam Bu Zamara. Mau nanya untuk anak usia 2 tahun. Untuk dosisnya mungkin, Dok. Oh, oke. 2 tahun left. Kalau Mungkin ada chat yang terpotong. iya, kalau bawahnya kali ya? Bawahnya Mbak Diana. Oh, oke Ada baik, di ada bawah. di bawahnya ya. Ah, oke, 2 tahun boleh mengkonsumsi DTM dan berapa kali minum untuk satu kali sasetnya? Terima kasih. Oke. Nah, kalau DTM sih sebenarnya sih kalau untuk usia 2 tahun sih boleh-boleh aja ya. Cuman memang konsumsinya tidak satu saset ya, banyak sekali. Apalagi ini masih 2 tahun. Nah, kalau untuk 2 tahun itu satu saset itu bisa buat 3 kali minum. Jadi buat 3 hari ya. Jadi dibagi sedikit-sedikit aja satu harinya. Karena kan biasanya kita juga kalau untuk 2 tahun itu yang original aja cuma kita kasih 3 gram aja. Nah, yang DTM itu kita kasih sepertiganya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Mut, Dok mau tanya buat penyakit lambung, kencing batu, penyakit campuran kolesterol. Oke, kayak banyak nih intinya penyakit macam-macam gitu ya. Kalau seperti ini sih sebenarnya akan tergantung ya. Kalau Flavano sendiri memang bisa dikonsumsi, cuman kalau ada masalah lambungnya, biasanya saya lebih menganjurkan untuk mengkonsumsi DTM, yang DTM gitu ya, karena yang DTM itu dia tidak lewat lambung, tidak harus lewat lambung, karena kita hanya cukup diemut-emut aja di bawah lidah itu sudah cukup. Gitu. Jadi cenderung lebih aman buat teman-teman yang punya masalah lambung. Nah, itu untuk konsumsinya, baik karena kebetulan punya masalah lambung, terus ada kencing batu, ada penyakit-penyakit macam-macam semuanya ya, itu akan kembali lagi sebenarnya tergantung kondisi tubuh masing-masing. Biasanya kalau saya selalu menyarankan, kalau memang sudah punya penyakit kardiovaskular seperti ada kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, ada riwayat stroke dan riwayat penyakit jantung. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini saya anjurkan setidaknya 15 gram. Nah, yang untuk yang original itu 15 gram, atau kalau DTM itu adalah 2 saset per hari. Nah, tapi kalau umpamanya tidak ada penyakit-penyakit ini, seperti yang lain-lainnya aja gitu ya, penyakit yang lain-lain aja di luar penyakit ini, itu boleh konsumsi mulai dari 5 atau 10 gram setiap harinya. Tapi kalau seandainya sudah ada penyakit antara salah satu dari yang 5 ini, salah satunya aja udah ada, itu lebih saya anjurkan untuk mengkonsumsinya minimal 15 gram setiap hari. Ya. Baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Ibu Mut untuk jawabannya. Kemudian saya lanjutkan ke Ibu Anastasia. Malam Dokter Indah, ada member yang minta tolong tanyakan apa bisa coklat untuk yang bekas luka atau kulit kasar. Jika stres itu pasti keluar seperti kurap. I see. Nah, oke. Satu-satu dulu ya. Kalau untuk bekas luka itu akan tergantung. Kalau bekas biasanya udah sulit karena
dia itu sudah membekas ya, udah tinggal bekasnya aja. Kecuali lukanya masih kebuka nih, masih luka baru, kebuka, itu bagus banget untuk dikasih flavanol, itu lebih cepat keringnya, dan nanti bekasnya itu jauh lebih minimal bekasnya, gitu ya, bisa untuk mencegah pembentukan bekasnya juga. Tapi kalau sudah bekasnya aja mah udah susah, udah sulit ya, nggak bisa hanya sekedar flavanol aja. Banyak kombinasi-kombinasinya dan ini pun akan tergantung lagi bekas lukanya seperti apa, gitu. Kita nggak bisa menganalisa apakah bekas luka bisa, ya tergantung bekas lukanya dulu seperti apa ya, kita harus lihat dulu bekas lukanya. Nah, terus kalau untuk yang kulit kasar, jika stres itu keluar seperti kurap. Nah, itu memang sebenarnya salah satu penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun di mana kalau ada pemicunya, ada triggernya, biasanya sih salah satunya adalah faktor stres, itu bisa keluar, timbul masalah kulitnya. Nah, ini bisa dikonsumsi ya dengan cocoa flavanol, konsumsi tapi sekaligus juga diolesin ke area yang bermasalah gitu. Jadi konsumsi tetap ya, biasanya sih saya anjurkan di situ sudah minimal 10 gram. 10 gram setiap hari 2 kali 5 gram atau 1 kali 10 gram, terserah nyamannya aja enaknya gimana. Lalu sama sekalian diolesin juga di area kulit yang bermasalah untuk meredam peradangannya gitu. Karena memang di situ kulitnya itu sedang terjadi peradangan, makanya sampai timbul apa namanya seperti kulit kasar gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi memang itu bagiannya beda ya dok ya untuk keluarnya kulit kasar kalau stres itu termasuk autoimun ya dok ya. Iya, biasanya ini salah satu penyakit-penyakit variasi dari penyakit autoimun ya. Oke, baik. Semoga cukup jelas Ini ya Bu ya Anas biasanya ya. namanya dermatitis namanya. Oke, dermatitis. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian dari Ibu Selma, selamat malam, Mbak Sinta dan Dokter Winda. Saya Selma Syarah. Halo Bu Selma, saya Diana, Bu. Mau tanya gimana kalau penyakit jantung konsumsi flavanol bisa apa tidak ya, Dok? Saya takut kasihnya katanya. Nah, ini tadi seperti yang saya katakan nih, justru malah yang sudah ada riwayat jantungnya perlu banget untuk konsumsi flavanol. Ya, karena sangat membantu sekali untuk memastikan aliran darah itu tetap lancar. Nah, kalau pada penyakit jantung seperti ini, itu kan justru sudah terkonfirmasi ada masalah ada penyempitan pada pembuluh darahnya kan. Nah, justru disitulah yang harus malah dijaga. Obat-obatan yang dikonsumsi pun itu juga fokusnya adalah untuk menjaga daerah yang menyempit tersebut jangan sampai semakin sempit, sampai akhirnya nanti bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, makanya biasanya tuh justru dikasihnya tuh obat-obatan penurun tekanan darah, pengencer darah, dan yang lain-lainnya. Nah, flavanol justru bekerja bisa sinergi dengan obat-obatan tersebut karena memang memiliki efek yang sama walaupun cara kerjanya berbeda. Nah, flavanol kan nanti kan dia lebih ke tadi ya, memang secara bertahap akan memperbaiki gitu ya, membantu memperbaiki si sel-sel yang rusak ini, terutama sel-sel pada pembuluh darah jantung. Nah, sedangkan sementara itu diperbaiki, nanti si obat-obat jantungnya yang akan menjaga kondisi tersebut supaya jangan sampai semakin memburuk. Gitu. Jadi justru sangat bagus sekali untuk dikombinasi. Tapi bukan menggantikan ya. Jangan diganti obat dokternya. Obat dokter tetap dikonsumsi. Tapi kan obat dokter tidak bisa semakin memperbaiki hanya apa bebannya itu peran itu hanya untuk menjaga kondisi aja. Nah, nanti flavanol yang perannya akan membantu untuk perbaikannya supaya jangan sampai terlalu bergantung pada obat-obatan dokter gitu ya. Nanti untuk dosisnya bisa konsumsi mulai dari 15 gram. Ya, targetnya adalah 15 gram. Tapi boleh sih nanti nggak usah langsung ke 15 gram dulu, mulai dari 5 gram dulu aja. Di trial 5 gram dulu, efek tubuhnya oke, baru nanti secara bertahap dinaikkan sampai 15 gram. Ya, pelan-pelan aja.
Oke, baik. Terima kasih, Bu Selma. Semoga ini juga menjadi ilmu ya, Dok ya, atau info untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini bahwa flavanol memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya untuk jantung, ya. Selanjutnya dari Bu Melani, Dok mau tanya, kenapa ya setelah 2 minggu konsumsi DTM, sehari dosisnya 2 kali, suami saya asam uratnya kambuh sampai sekarang. Udah 2 minggu, jadi sama saya disuruh berhenti dulu DTM-nya. Nggak apa-apa dok kalau diberhentiin dulu. Nggak apa-apa, dibersihin dulu juga nggak masalah kok. Kalau mau evaluasi dulu ya, memang kan di sini teman-teman harus men-trial sendiri karena teman-teman yang paling tahu nih badannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Jadi boleh aja di trial dulu. Coba di stop dulu. Kalau seandainya di stop DTM-nya pakai yang original aja yang seperti biasa, apa yang terjadi? Apakah asam uratnya tetap kambuh atau enggak gitu. Nanti baru kita bisa analisa lebih lanjut apa pengaruh yang bisa mengarahkan sampai DTM ini itu malah bisa membuat asam uratnya kambuh atau jangan-jangan. Nah, itu juga boleh juga nanti diperhatikan konsumsi makanannya bagaimana kira-kira dalam 2 minggu ini. Gitu ya, makan apa aja, dievaluasi kira-kira ada nggak kandungan makanan yang tinggi purinnya. Karena mana tahu tinggi purin itu bisa juga kebetulan di saat yang sama pada saat mengkonsumsi DTM juga itu malah bisa meningkatkan asam urat juga. Nanti itu semua bisa dievaluasi. Ya, nggak usah khawatir. Baik, terima kasih Dokter Winda. Jadi juga harus perlu diperhatikan ya dok ya, pola makan yang mengandung purin tingginya nih, apakah selama 2 minggu ke belakang ini cukup banyak atau tidak, dan bagaimana dengan konsumsi air putihnya ya dok ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Nela di Ambon. Malam, Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam, Bu Nela. Mau nanya nih, ada teman yang baru selesai operasi pengangkatan tumor. Terus karena di perut terdapat banyak cairan, apa boleh konsumsi flavanol? Terus varian yang mana dok yang bagus untuk dikonsumsi? Terima kasih. Oke, nah ini juga harus lebih jelas sih sebenarnya. Mungkin nanti boleh ya Bu Nela cari tahu lebih lanjut. Ini terdapat banyak cairan di perut itu karena apa? Nah, biasanya ada beberapa hal yang bisa menyebabkan adanya banyak cairan di dalam perut. Pertama, bisa karena ada masalah pada ginjalnya. Pada kasus-kasus gagal ginjal itu bisa. Atau ada juga pada kasus masalah pada livernya, ya hati, ya pada heparnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan asites ya atau banyaknya cairan di dalam perut. Nah, ini kedua kondisi ini eh, apakah berpengaruh juga karena terhadap tumor yang sebelumnya dimiliki. Nah, ini baiknya sih agak lebih jelas ya. Karena ini bisa sedikit banyak mempengaruhi juga nanti flavanol mana yang lebih dianjurkan sebaiknya yang paling tepat untuk dikonsumsi. Cuman kalau untuk sementara belum jelas ya kasusnya cairannya itu dari mana, boleh konsumsi flavanol yang original aja dulu ya, yang original dulu konsumsinya minimal 15 gram setiap hari targetnya. Ya, boleh ditingkatkan lebih, boleh. Nanti disesuaikan dengan reaksi tubuh gitu ya, untuk supaya mempercepat proses recovery-nya dari setelah operasinya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga membantu ya Bu Nela ya informasinya ya. Kemudian dari Bapak Doni, selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Pak Doni. Ya, mau nanya, apakah orang yang penyakit jantung terus udah pasang ring, apa bisa konsumsi flavanol? Terima kasih dok. Nah, ini lagi ya, justru sangat sangat perlu untuk mengkonsumsi flavanol. Karena kan sudah pasang, berarti nggak akan pernah pasang ring lagi. Sangat memungkinkan untuk terkena lagi. Kenapa? Karena sifat pembuluh darahnya sama. Sudah ada plak di satu tempat, sangat mungkin kemungkinan besar ada plak juga di tempat lain. Hanya diameter apa persentasenya aja yang berbeda-beda
bervariasi gitu kan. Nah, yang persentase yang mungkin sekarang itu masih kecil, nanti makin lama bisa makin menebal juga dan makin menyempit sampai akhirnya terpaksa harus pasang ring lagi. Nah, justru yang kasus-kasus seperti ini malah harus bisa kita cegah dengan konsumsi flavanol ya. Nah, sama seperti tadi yang saya anjurkan, itu konsumsinya mulai dari 15 gram setiap hari. Tapi bukan menggantikan obat-obatan yang sudah dikonsumsi ya, tapi lebih kepada untuk nanti sinerginya. Karena obat-obatan itu kan hanya menjaga kondisinya aja. Tapi flavanol lebih ke mencegah dan juga memperbaiki pembuluh darahnya supaya lebih mandiri. Jadi tidak terlalu kebergantungan dengan obat-obatan yang ada. Ya. Baik, terima kasih, Dokter Indah. Semoga cukup jelas Pak Doni ya untuk jawaban dari Dokter Winda ya. Jadi sangat baik untuk dikonsumsi untuk mencegah supaya tidak ada pemasangan ring kembali. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Nur Hikmah ya dok. Selamat malam Mbak Diana dan Dokter Winda. Selamat malam Bu Nur Hikmah. Mau tanya, saat sahur saya hanya makan 2 pisang dan segelas flavanol. Tapi saat buka puasa BAB saya cair. Apakah ada yang salah dengan cara konsumsi coklatnya? Terima kasih. Sebenarnya nggak ada salah sih dengan konsumsi coklatnya. Kalau untuk konsistensi dari BAB, apakah cair atau padat atau bahkan malah kadang-kadang terlalu keras, itu sebenarnya lebih kepada kerja dari usus kita sendiri sih sebenarnya ya. Selama ibu kalau pemain nih BAB-nya cair, tapi cuma sekali sehari sebenarnya itu nggak masalah ya. Cuman itu berarti artinya mungkin kalau BAB ibu sampai cair, bisa jadi mungkin ibu memang banyak banget, tapi ini lagi puasa ya, nggak mungkin banyak minum air putih ya. Tapi mungkin bisa jadi ibu memang banyak aktivitas, ya, banyak aktivitas sehingga peristaltik atau apa ya bilangnya ya, penggilingan ususnya itu cukup tinggi, gitu cukup tinggi sehingga apa namanya ampasnya itu malah bisa lebih sedikit gitu. Nah selain itu juga memang kan ibu konsumsinya juga baru sedikit ya, hanya makan 2 pisang sama segelas coklat flavanol. Jadi memang ya nggak banyak, apalagi ibu puasa kan, puasa seharian. Nah jadi ya memang yang terproses, yang sudah diproses oleh pencernaan ibu, ya memang nggak banyak gitu ya, tidak banyak sehingga yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak juga dan bahkan ini bisa mengakibatkan konsistensinya juga cair. Jadi, tapi sebenarnya tidak ada masalah selama tidak keluarnya itu tidak BAB-nya itu lebih dari 3 kali dalam sehari gitu ya. Kalau BAB-nya sudah lebih dari 3 kali sehari, terus juga konsistensinya cair. Nah, ini baru perlu dikhawatirkan karena bisa jadi ibu termasuk diare. Dan diare ini bisa berbahaya kalau seandainya ibu sampai dehidrasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih, konsumsinya sudah benar dan sebenarnya BBB cair itu tidak terlalu menjadi masalah selama hanya sekali sehari. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Semoga membantu ya Bu Nur Hikmah ya untuk jawabannya tadi. Jadi memang dikatakan diare itu kalau sudah frekuensinya di atas 4 kali ya dok ya, betul? 4 kali ke atas 4 kali ke gitu. atas. Kalau udah 4 kali Oke. ke atas, itu baru diare. Kalau sekali doang nggak masalah, nggak usah Oke. khawatir ya. Baik, terima kasih Dokter Indah. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan menyalakan mikrofonnya, karena pertanyaan dari kolom chat juga sudah saya bacakan semua. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan mikrofon dan juga kameranya mungkin. Atau ada juga yang ingin mau bercerita mengenai kesaksiannya konsumsi flavanol. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Mungkin ada yang bertanya? Oke, baik. Mungkin semuanya sudah cukup jelas ya, Dokter Winda ya. Jelas banget hari ini kayaknya ya. Jelas banget. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok, sebelum saya akhiri seminar kesehatan hari ini.
Ya, paling saya mau titip pesan lagi aja buat teman-teman semua ya, teman-teman FHI ku tercinta di seluruh Indonesia. Semuanya stay safe ya, stay healthy. Sekarang Omikron memang lagi tinggi, tapi nggak usah jadi khawatir ya. Bukan berarti kita takut, tapi bukan berarti juga kita jadi lengah. Tetap terus konsumsi flavanolnya supaya tetap bisa jaga kesehatan, tetap bisa beraktivitas, dan kalaupun kurang beruntung sampai terinfeksi, tapi kitanya bisa tetap terasa sehat-sehat aja gitu ya, OTG atau gejalanya cukup ringan. Dan bisa segera sembuh dan bisa segera beraktivitas. Dan juga tambah satu lagi, jangan lupa segera ambil flash sale tiket kita tanggal 26 supaya ketemu nanti di sana. Ya, semangat semua! Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, di hari Selasa dan juga hari Kamis bersama Dokter Winda. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat Malam. malam. Terima Terima kasih Sampai kasih Mbak Diana, jumpa. Dokter Winda. Terima semuanya. kasih dok. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Bu Nur. Terima kasih semuanya. Terima kasih.